Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Rasulullah mengabarkan kepada kita ada beberapa bacaan zikir yang siapa saja suka istiqomah mengamalkannya, suka rajin dan rutin membacanya, maka balasannya kelak dimasukkan ke dalam surga dan dibangunkan istana di dalam surga. Rasulullah memotivasi kita untuk mengamalkan amalan-amalan zikir ini dengan menyebutkan balasan yang akan kita dapatkan jika sanggup istiqomah mengamalkannya. Nah, pada video kali ini kembali kita akan mengungkap beberapa bacaan zikir. Setidaknya ada 7 bacaan zikir yang dijanjikan Rasulullah. Jika kita membacanya dengan istiqomah, maka kelak masuk surga, dibangunkan istana di surga, dan bebas dari siksa api neraka. Insya Allah kita akan mempelajari lebih lanjut 7 bacaan zikir pendek ini, maka mari ikuti video ini hingga selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Zikir adalah menyebut-nyebut Allah dalam rangka mengingatnya. Imam Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa zikir tidak terbatas pada bacaan zikir seperti tasbih, tahlil, istighfar, dan lain-lain. Tetapi semua aktivitas mengingat Allah adalah termasuk zikir. Dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, beliau menyebutkan kalam Sayyidina Sa'id bin Zubair, salah seorang ulama tabi'in yang terkemuka. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah menyebutkan, i'lam anna fadilata dzikri ghairu munhashiratin fit tasbihi wa tahlili wa tahmidi wa takbiri wa nahwiha. Ketahuilah bahwa keutamaan berzikir tidak hanya terbatas pada kalimat tasbih, tahlil, tahmid, takbir atau bacaan zikir lainnya. Bal kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'atin fahuwa dzakirun lillahi ta'ala, kadza qalahu Sa'id ibnu Jubair radhiyallahu anhu wa ghairuhu minal ulama. Tetapi juga mencakup semua amalan yang dilakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Demikian sebagaimana yang dikatakan Sayyidina Sa'id bin Jubair dan para ulama. Nah, berikut ini 7 amalan zikir yang balasan membacanya kelak dimasukkan ke dalam surga, dibangunkan istana di surga, dan selamat dari siksa api neraka. Pertama, membaca tahlil la ilaha illallah. Bacaan zikir ini adalah bacaan zikir yang paling utama, sebagaimana sabda Rasulullah, afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Kalimat zikir terbaik dan paling utama adalah kalimat tahlil la ilaha illallah, dan doa paling utama adalah kalimat tahmid alhamdulillah. Siapa yang suka membaca tahlil la ilaha illallah, dijamin Rasulullah kelak termasuk ahli surga. Sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah dalam hadis sebagai berikut, man qala la ilaha illallahu khalisan mukhlisan dakhalal jannata
siapa saja yang suka membaca la ilaha illallah dengan ikhlas dan tidak ingin dipuji manusia serta bersih dari hal-hal yang dilarang, maka ia akan masuk surga. Yang kedua, membaca raditu billahi robba. Redaksi lengkapnya, raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah adalah Tuhanku, Islam adalah agamaku, dan Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulku. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar menyebutkan hadis tentang bacaan zikir ini. Beliau berkata, diriwayatkan di dalam kitab Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Thauban. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qala hina yumsi raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam nabiyya kana haqqan 'alallahi ta'ala ayyurdiyahu." Siapa saja yang ketika sore hari membaca raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya, maka dia berhak mendapatkan ridho dari Allah. Dalam hadis yang lain, ujungnya bukan nabiyya tetapi rasulah. Rasulullah pernah bersabda, "Man qala raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah." Siapa saja yang membaca raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin rasula, maka surga wajib baginya. Menyikapi perbedaan pada ujung zikir pendek ini, yang satu ujungnya nabiyya dan satu lagi ujungnya rasulah, Imam Nawawi menganjurkan menggabungkannya sehingga bacaan zikir ini menjadi raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang ketiga, membaca Sayyidul Istighfar. Redaksinya sebagaimana yang sudah kita hafalkan adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul Istighfar adalah bacaan zikir terbaik, merupakan bacaan istighfar paling sempurna yang balasan mengamalkannya adalah husnul khotimah dan masuk surga. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang berasal dari Sayyidina Shaddad bin Aus, Rasulullah pernah bersabda, "Wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah." Siapa saja yang membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak tercatat sebagai ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Demikian pula siapa saja yang membacanya dengan yakin pada suatu malam, lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia tercatat sebagai ahli surga. Yang keempat, ayat kursi. Barang siapa suka membacanya setiap habis sholat, maka tidak ada penghalang masuk surga baginya kecuali kematian. Di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, Imam Tabrani menyebutkan sebuah hadis yang berasal dari Sayyidina Abu Umamah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli sholatin maktubatin
lam yamna'hu min dukhulil jannati illal mautu. Siapa saja yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib 5 waktu, maka tidak ada yang akan menghalangi masuk surga kecuali kematian. Yang kelima, zikir pembebas siksa api neraka. Redaksinya, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah pernah bersabda, "Man qala hina yusbihu aw yumsi," siapa saja yang ketika berada di waktu pagi atau sore hari membaca zikir ini sebanyak 1 kali. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk a'taqallahu rub'ahu minan nar, maka Allah akan membebaskannya 1/4 dirinya dari api neraka. Faman qalaha marrataini a'taqallahu nisfah, siapa saja yang membacanya 2 kali maka Allah membebaskan separuh dirinya dari neraka. Wa man qalaha thalathan a'taqallahu thalathata arba'ihi, siapa saja yang membacanya 3 kali maka Allah akan membebaskan 3/4 dirinya dari siksa api neraka. Fa in qalaha arba'an a'taqahullahu minan nar, dan jika dia membacanya 4 kali maka Allah bebaskan seluruh dirinya dari siksa api neraka. Yang keenam, membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani bersumber dari Sayyidina Mu'az bin Anas bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahadun asyra marratin banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali maka Allah akan membangunkan baginya sebuah istana di surga. Faqala Umar bin Khattab, "Idzan nastakthira ya Rasulullah." Sayyidina Umar berkata, "Jika begitu ya Rasulullah, kita perbanyak lagi membacanya." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahu aktsar wa athyab." Maka Rasulullah menjawab, "Ya, dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih banyak dan lebih baik." Yang ketujuh, zikir saat masuk pasar. Redaksinya, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani yang berasal dari Sayyidina Umar ibn Khattab bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man dakhala suqan min hadhil aswaqi faqala." Barang siapa yang masuk ke pasar lalu membaca tahlil ini, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu azza wa jalla lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayiatin wa bana lahu qasran fil jannah. Maka Allah akan menuliskan untuknya 1.000.000 kebaikan, menghapus darinya 1.000.000 keburukan,
dan membangunkan sebuah istana di surga untuknya. Yang kedelapan, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Di dalam kitab Hilyatul Auliya, Imam Abu Nu'aim menyebutkan bahwa diriwayatkan Imam Malik bin Anas dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Sayyidina Ali, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marratin. Barang siapa yang membaca kalimat tahlil ini, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, dalam satu hari sebanyak 100 kali, kana lahu amanan minal faqri wa yu'manu min wahsyatil qabri, maka baginya jaminan aman dari kemiskinan, selamat dari dahsyatnya siksa kubur, wastujliba bihil ghina wastuqri'a bihi babul jannah, dibukakan baginya pintu-pintu kekayaan dan terbuka baginya pintu-pintu surga. Yang kesembilan, surah Al-Ikhlas, walaupun hanya 1 kali. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bersumber dari Sayyidina Mu'az bin Anas al-Juhani, disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yukhtimuha asyra marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sampai selesai sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan istana untuknya di dalam surga. Yang ke-10, surah Al-Ikhlas 100 kali sebelum tidur. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berasal dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, man arada an yanama ala firashihi fanama ala yaminih. Siapa saja yang akan tidur di pembaringannya, lalu ia mengambil posisi miring ke sebelah kanan, thumma qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marrah, kemudian dia membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali, idza kana yaumul qiyamati yaqulu lahu rabbu ya abdi udkhul ala yaminikal jannah, maka kelak di hari kiamat Allah akan memanggilnya, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga dari sisi kananmu. Demikianlah 10 amalan zikir yang dijanjikan Rasulullah, balasan membacanya kelak masuk surga, dibangunkan istana di surga, dan selamat dari siksa api neraka. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.